Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Salam. kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Selamat malam teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada, kita selalu diberikan kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini, khususnya bulan-bulan ini, kita juga sama-sama ketahui bahwa di Indonesia ini marak yang namanya ormas ya. Bahkan kita sebagai masyarakat itu merasa terganggu dengan oknum-oknum ormas ya, seperti itu. Karena memang kan ada banyak berita yang beredar juga, pemalakan lah, kemudian artinya keributan, membuat keributan, antar bentrok, antar ormas. Maksudnya hal-hal yang seperti ini kan meresahkan masyarakat ya. Maksudnya ini kebetulan malam ini kita akan coba diskusi ya, agar yang tadi oknum-oknum ormas yang di tengah-tengah masyarakat yang meresahkan itu tidak terjadi lagi lah, agar lebih hati-hati. Mungkin saya ingin bertanya nih, menurut pandangan Mas Iqbal nih terkait ormas yang tadi saya sampaikan ya, oknum ormas yang pemalakan, kemudian bentrokan antar ormas gitu. Menurut Pak Iqbal, sebenarnya langkah pemerintah ataupun kita sebagai masyarakat itu harus seperti apa sih menyikapi ormas tersebut? Ya pertama, tadi kasus-kasus yang disebutkan oleh Pak Anwar itu kan itu bahasanya oknum ya, Pak ya, Bang. Adanya ormas ini sebetulnya positif. Kalau seandainya ormas-ormas ini berperan sebagaimana fungsi dan sebagaimana visi dan misinya. Kan gitu. Ya. Setiap ormas itu kan pasti punya visi dan misi, punya ADART, dan kalau teman-teman mungkin bisa baca lah, setiap ormas tuh visi misinya ADART-nya itu pasti bagus semua, Bang, buat kemaslahatan gitu ya masyarakat di Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa sekarang ini ormas ini dicap ya, dicap itu sesuatu hal yang negatif kan begitu ya. Beberapa faktornya kan bisa jadi adalah karena ketimpangan sosial itu sih, Bang. Salah satu faktornya itu ketimpangan sosial. Jadi ormas ini adalah sekumpulan masyarakat yang bisa dikatakan punya mimpi, ya, punya visi, ingin ketimpangan ini agar jaraknya tidak terlalu jauh gitu. Tapi kenapa jadi malah pada malak? Nah itu. Jadi faktor keduanya itu adalah karena pendidikan, Bang. Balik lagi karena mindset. Kalau pendapat saya sih begitu, mindset dan pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya memperpendek jarak ketimpangan sosial itu gitu. Nggak mengerti, jadi ya cara pintas lah gitu loh, Bang. Secara sederhana aja. Cara pintas ya akhirnya begitu gitu. Jadi tapi mungkin nggak sih sebenarnya teman-teman ya, kalau seandainya ormas ini dibuatkan standar gitu oleh pemerintah. Ya, nah tadi kan menarik ya, tadi bahwa ini memang orangnya, bahasanya kan orangnya ya kan, mungkin di faktor pendidikannya si orang-orang ormas itu kan nggak lihat secara detail tuh, artinya latar belakangnya. Akhirnya kan asal comot, asal masuk, asal jadi anggota. Nah kemudian ketika diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, yang sudah dibuat visi misinya yang memang bagus, ADART-nya juga keren, ya. Kemudian juga memang pemerintah sendiri juga mengizinkan ataupun melegalkan izinnya ormas. Tetapi faktanya adalah di lapangan banyak terjadi oknum-oknum ormas yang memang tidak menjalankan peran visi dan misinya gitu. Nah maksudnya begini, kalau menurut pandangan Pak Iqbal, standar yang memang kuat ya, pemerintah itu harus membuat standar seperti apa tuh terkait untuk ormas sendiri, biar nggak ugal-ugalan nih ormas nih. Jadi memang kalau terkesan kan ugal-ugalan ya, sekelompok mengajukan jadi ormas. Bahkan ada ratusan di Indonesia ini ormas, ya kan? Banyak ormas itu banyak. Nah maksudnya kalau pemerintah itu membuatkan standar gitu, membakukan yang kuat standarnya itu, menurut kalau pandangan Pak Iqbal itu standar yang seperti apa, Bang? Kalau saya nggak salah ya, standarnya itu kan harus berlandaskan ya, harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu yang harus tercantum dalam ADART yang paling awal dalam setiap ormas itu. Landasannya itu harus Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila.
Itu sih Bang, itu udah menjadi udah dasar mencakup ke semuanya ya. Itu sudah menjadi patokan yang dibuat oleh negara. Tapi begini Bang, mohon maaf saya potong. Kalau di perusahaan-perusahaan itu kan contoh sebagai staf admin, staf operation, pendidikan SMA diutamakan kalau untuk administrasi yaitu jurusannya teknik komputer jaringan misalkan ya. Kemudian untuk yang staf operasionalnya hubungan sosialnya misalnya, ataupun misalkan sisi marketingnya dari ilmu pengetahuan sosial. Nah kalau seandainya di ormas sendiri ditetapkan misalkan standarnya sekolah SMA, oh kalau itu nggak ada sih. Nggak ada ya. Siapa aja yang mau bergabung setiap ormas bebas ya, tapi punya itu, hak ya. Biasanya sih itu tergantung ormasnya seperti apa, mau merekrut orang seperti apa. Tapi setahu karena saya, memang kalau untuk yang kalau tadi yang Pak Iqbal sampaikan itu mungkin ini ya, kalau seandainya yang berlandaskan undang-undang dasar 45 patokan itu semua udah include belum tuh, termasuk pendidikan dari latar belakang si calon ormas sendiri? Enggak, kan enggak ya itu ya. Ormas itu kan tujuannya itu membimbing anggotanya, setiap anggotanya. Anggotanya itu anggota yang seperti apa, yang mau masuk ya dia harus, anggota yang masuk nih yang tadinya nggak ngerti apa-apa harus dia bikin ngerti gitu loh, biar dia itu berkehidupan itu sesuai dengan dasar negara. Jadi ormas itu fungsinya itu yang mendidik masyarakat biar menjalankan UUD 45 dan Pancasila kan gitu. Isinya UUD 45 dan Pancasila kan baik kan buat negara itu, maksudnya gitu. Tapi kan memang gini Bang ya, maksudnya realitanya gitu loh Bang. Maksudnya kan, realitanya kok memang itu peran yang sudah tapi tidak berjalan gitu loh dengan baik. Bahkan ya beberapa pandangan ya masyarakat ya terkait sudut pandang ormas ini hampir mungkin persentasenya angkanya tuh sangat tinggi gitu, ketidaksukaannya ya. Iya. Hampir 80%-an itu. Ya gini Bang, jadi ormas itu kan di Indonesia yang besar ya. Itu ada Nahdlatul Ulama. Ya. Ada Muhammadiyah, itu kan ormas. Ya. Ada ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ada apa lagi ya? Banyak lah yang Pancasila punya nama besar gitu loh. PP ada, PP. Pancasila. GRIB ya kan? Itu ormas-ormas tuh yang saat ini yang mimpin Sang Hyang Widi. Nah itu juga kalau kita baca mungkin ya, saya juga belum baca sih ada ART-nya seperti apa, tapi saya yakin 100% isinya pasti bagus tuh, visi misinya pasti bagus. Nah, kenapa jadi citranya jadi jelek? Ya itu balik lagi oknum Bang. Oknum. Ya. Tapi gini Bang, kalau misalkan ya dibilang oknum, oknum ini kan orang yang menyerupai kan sebenarnya, tapi memang secara keanggotaan mungkin dia juga nggak punya KTA kan, begitu kan yang namanya oknum? Punya lah. Oh tetap punya ya? Punya lah. Seragam juga ya? Punya. Oh iya. Cuman menyalahgunakan. Gitu. Nah, antisipasinya kalau menurut Pak Iqbal ya, untuk maksudnya kita menepis lah framing di tengah-tengah masyarakat ya teman-teman sekalian. Ya, maksudnya framingnya itu memang ya bukan framing sih, memang realitanya juga memang ada, bahwa ada beberapa oknum-oknum ormas itu yang memang melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan prosedur ataupun aturan yang sudah dibuat lah sama masing-masing ormasnya itu. Nah kalau menurut pandangan Pak Iqbal gimana nih solusinya? Gitu loh, buat biar teman-teman juga dimanapun Anda berada ya, maksudnya biar saling mengingatkan lah gitu, ormas standar yang baik itu seperti ini, tidak melakukan hal seperti ini. Dan untuk oknum-oknumnya juga minta tolong lah, jangan meresahkan masyarakat gitu. Ya balik lagi Bang, pengkaderan Bang. Jadi setiap ormas itu harus membuat pengkaderan yang baik gitu loh. Artinya jangan orang masuk ormas itu mau cari untung. Prinsipnya sih itu aja sih. Jangan cari kehidupan di dalam ormas. Tapi masuk ormas itu adalah niatnya untuk mengabdi gitu, menyuarakan gitu. Kan kalau masuk ormas tapi pengen nyari duit, ya salah lah. Mindset begitu. Nyari duit di ormas mah nggak ada. Harusnya masuk ormas itu bagaimana suara atau ide, kan yang dijual ormas itu kan harusnya ide Bang. Ide apa buat
memajukan Indonesia, memajukan negara, memajukan wilayah, memajukan masyarakat gitu loh. Lu punya ide, masuk ormas, di ormas itu nanti disampaikan, baik itu disampaikan ke pejabatnya, ke kepala desanya, ke camatnya, ke bupati gitu loh, biar suaranya itu lebih didengar di instansi gitu. tertentu lah ya. Karena kalau individu kan mungkin agak susah. Selain masuk politik ya, salah satu untuk menyuarakan ide dan gagasan itu kan masuk ormas. Jangan masuk ormas itu pengen gagayaan doang. Tapi gini menarik ya, terkait pengkaderannya yang tadi Pak Iqbal sampaikan. Ya sebenarnya setiap ormas itu pasti juga ada pengkaderan sih sebenarnya gitu. Iya. Artinya fungsi-fungsi yang tadi disampaikan sama Pak Iqbal itu memang mereka tuh sebenarnya sudah menjalankan. Iya, sudah. Gitu. Sudah. Tetapi mungkin begini ya, mungkin saya tambahkan mungkin lebih spesifik pengkaderannya, artinya kejelasannya, kemudian monitoringnya dari pimpinan-pimpinan ormasnya itu yang memang harus benar-benar memonitoring anggotanya gitu. Iya. Jadi jangan sampai ya itu tadi menyalahgunakan atribut seragam yang sudah digunakan malah disalahgunakan dan lain sebagainya. Itu ya. Yang jadi masalah itu ormas jadi gaya-gaya preman itu sih yang masyarakat itu menjadi antipati ya, menjadi tidak simpati sama ormas itu yang begitu. Berlaga jadi preman ya kan, sok jago itu yang tidak disukai oleh masyarakat. Ya. Harusnya ormas itu kan apa namanya, kalau bisa ya menyuarakan misalkan di suatu daerah nih yang kurang apa, di suatu desa misalkan yang kurangnya apa di desa ini, misalkan pengelolaan sampahnya masih belum bagus pengelolaannya, atau para petaninya di desa tertentu ini apa namanya, pupuknya itu susah nyari pupuknya, atau jual hasil pertaniannya malah harganya terlalu murah. Disitulah fungsi ormas gitu loh. Kalau menurut saya sih. Jadi mungkin ini ya ormas itu boleh-boleh aja ya menyuarakan ya di tingkat kepala daerahnya ya gitu kan. Ketika terjadi case-case seperti itu ya. Iya. Jadi jangan sampai ormas juga jangan sampai di apa namanya dilarang gitu. Justru bahaya kalau ormas dilarang. Yang harus diperhatikan sekarang itu kan ya masyarakat, pemerintah itu mendidik lah. Terus mengontrol secara ini ya, secara perlahan lah, dibimbing gitu loh, biar ormas-ormas ini tetap di tracknya gitu loh ya. Sebagai ormas. Tapi mungkin gini juga ya, yang oknum ormas tadi, kenapa dia melakukan hal-hal yang seperti itu, yang tidak beretika lah ya bisa kita katakan. Mungkin karena memang tidak ada gaji pokok kali mereka ya. Gitu. Teman-teman dimanapun Anda berada, kira-kira setuju nggak pemerintah memberikan gaji pokok tuh buat si ormas? Ya, kayaknya kalau seandainya misalkan mereka itu ada gaji pokoknya ya, walaupun memang besarannya juga maksudnya ya bisa dikatakan sih, bervariasi, ormas mungkin ya dapat sih sebetulnya. Oh dapat ya, dapat ya. Tapi kan maksud gaji pokok secara personal? Oh enggak ada kan? Tapi ormas gitu. Secara satu organisasi ada ya biasanya sumber dananya ya. Sumber dananya ada dari pemerintah. Salah satunya dari pemerintah. Ya mungkin nanti bisa di inilah. Ya bisa dicek lah. Satu bisa dicek lah ya nanti untuk gajinya sih. Karena sebenarnya kalau seandainya memang ada sumber dananya, kemudian memang bahasanya itu mencukupi ya untuk anggota-anggotanya, ya mungkin tidak ada tuh oknum pemalakan, kemudian pemerasan, premanisme dan lain sebagainya gitu loh. Tapi juga kalau seandainya pemerintah sampai bisa memberikan gaji pokok ya kebagusan juga, karena gaji RT pun juga 400.000 di kabupaten. Ya mungkin sebenarnya lebih juga dirapel. Itu juga dirapel nggak setiap bulan, kadang keluar kadang nggak, kadang lupa. Ya kan, ya mungkin yang lebih diperhatikan lebih baik organisasi instansi pemerintahannya kayak RT RW lah sebenarnya, lebih jelas itu. Ya maksudnya ormas juga jangan dilarang-larang juga bang. Tapi tetap harus tetap dijaga itu. Biar demokrasi kita ini kan, kita demokrasi bang, apa namanya, negara kita itu kan demokrasi, jadi biarkan aja masyarakat itu berkumpul, membuat kelompok gitu ya, menyuarakan aspirasi, kan itu sih intinya. Mungkin teman-teman aspirasi itu tersuarakan. Dari hasil obrolan kita malam ini ya, kesimpulannya sih begini mungkin ya, kalau menurut hemat saya. Jadi untuk teman-teman yang oknum yang saat ini
citra ya ormas itu sangat buruk sekali di tengah-tengah masyarakat. Mohon untuk diperbaiki nih. Hal ini jangan sampai terjadi lagi. Itu sedikit sarannya. Kemudian yang kedua, benar tadi yang disampaikan sama Pak Iqbal bahwa ormas itu kan organisasi masyarakat yang memang menyuarakan, ya. Artinya salah satu mungkin kita nggak ngikutin jalur politik, ya kan, kita bukan pemimpin daerah dan sebagainya. Dan salah satunya kita masuk organisasi masyarakat, kita bisa menyuarakan tuh. Apabila ada pemerintahan mungkin dari pusat, dari daerah dan sebagainya, ada kejanggalan di tengah-tengah masyarakat, betul, Bang. Ya. Jadi teman-teman ormas menyuarakan. Fungsi. Karena memang itu fungsi sebenarnya tupoksi sebagai ormas yang memang benar-benar baik ya untuk menyuarakan hal itu. Dan itu kan memang diperbolehkan ya. Iya. Kalau ada pejabat yang menyeleweng ya kan, atau ada yang menyalahgunakan wewenangnya, ya ormas lah di situ harusnya bergerak gitu. Jangan justru malah ormas itu jadi pegangannya pejabat gitu loh. Nah, itu yang bahaya. Ya. Pejabat mau korup apa atau apa gitu ya, dibackingin ormas itu yang bahaya. Maksudnya ormas ini harusnya menjaga nih, selain DPR ya, selain wakil rakyat ya, ormas juga harus sama-sama menjaga para pejabat-pejabat kita ini gitu. Nah, itu sih Bang fungsinya. Jadi ormas itu diperlukan sih, karena masyarakat itu kalau bersatu itu kan lebih kuat sebetulnya. Ya kan gitu. Paguyuban masyarakat, perkumpulan masyarakat. Tapi perkumpulannya itu ya yang dia jual itu ya aspirasi, ide, gagasan. Bagaimana ya setidaknya wilayahnya ormas itu bisa lebih baik lagi gitu. Kan sekarang kita lihat Bang, infrastruktur kita masih ketinggalan jauh kan. Banyak yang sarana umum ini masih banyak yang belum memadai lah gitu kan. Nah, ini tugasnya ormas nih menyuarakan, ini tolong diperbaiki, menuntut transparansi para pejabat, ya kan. Bagaimana penggunaan anggaran ini seperti apa kan gitu, dibaca tuh, pelajari sehingga aspirasinya itu tepat gitu loh. Ya. Jangan cuman apa namanya dengar omongan sekilas dikompor-komporin, main asal protes-protes aja, tapi dibaca dulu, dipelajari dulu, sehingga nggak cuman didengar doang, tapi dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan gitu loh Bang. Itu kan masalah di kita itu banyak sebetulnya, cuman yang berani menyuarakan itu kan siapa lagi kalau selain ormas kan gitu harusnya. Kalau individu kan mungkin berat, tapi kalau ormas yang bergerak seperti di mana tuh kasus-kasus apa di Papua itu yang nikel itu, ormas tuh harusnya bergerak, tolong nih diperbaiki jalan-jalan rusak yang masih banyak gitu ya. Ormas tuh suarakan, di sini nih jalan rusak apa segala macam, sungai-sungai kotor, ormas tuh suarakan, tolong nih, baik itu masyarakat atau pejabatnya, pemerintahnya, sama-sama bareng-bareng gitu loh, bukan kita cuma nuntut doang ke pemerintah, tapi sama-sama ormas juga mengajak masyarakat yang lain untuk sama-sama menjaga kan gitu sih sebetulnya. Kalau kompak sih semuanya pasti selesai Bang. Jadi jangan saling apa namanya mengandalkan semuanya. Fungsi ormas tuh mengingatkan masyarakat, mengingatkan pejabat. Ormas tengah-tengah, jadinya kan selesai masalah Bang, pengangguran hilang. Berarti sebenarnya kalau ormas itu menjalankan tupoksinya, tugasnya ya sangat mulia nih. Iya. Ya kan, bahkan pahalanya juga gede banget tuh kayaknya tuh. Fungsi ormas itu di tengah-tengah Bang. Luar biasa ternyata ya. Jembatan. Kalau bisa menjalankan peran yang tadi disampaikan sama Pak Iqbal. Jadi jembatan antara penghubung ya. Masyarakat di bawah ke apa namanya ke pemerintah. Oke. Teman-teman sekalian ya, mohon untuk berikan masukannya ya perihal ormas ya. Tulis di kolom komentar. Kalau memang seandainya memang informasi yang tadi malam ini kita diskusikan itu emang menarik ya, kita akan lanjut lagi ya, bahas lagi lebih detail lah. Ya, agar kita peduli, karena bentuk kepedulian kita ya, generasi muda khususnya ya tentu
hal yang kecil salah satunya juga mengingatkan. Nah, tujuan kita berdua di sini untuk mengingatkan agar kita semua lebih baik dan kita peduli, kita sayang sama ormas yang sudah ada saat ini di Indonesia. Ya, maka mungkin ya lebih yang oknum-oknum ini untuk segera bertobat lah. Sebelum nanti ajal menjemput repot. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.